Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sangat percaya diri untuk mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman sebagai cagup dan cawagup dalam Pilkada Jakarta nanti. PKS pun optimistis duet Anies Sohibul Iman dapat menjadi magnet koalisi di Pilkada Jakarta. Lantas, bagaimana tanggapan dari partai lain? Akankah terjadi dinamika dalam Pilkada Jakarta? Terkait hal ini, saya akan berbincang dengan juru bicara PKS Ahmad Mabruri. Lalu juga ada Ketua DPW Nasdem Jakarta Wibi Andrino dan Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khairul Umam. Halo, selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Pak Iqbal. Baik, saya langsung saja ke Mas Ahmad Mabruri ini terkait dengan apa yang sudah disampaikan tadi bahwa PKS akhirnya mengusung Pak Anies Baswedan dan juga Pak Sohibul Iman. Tapi kita tahu bersama bahwa akhir pekan lalu sempat disebutkan oleh PKS akan mengusung Pak Sohibul Iman sebagai calon gubernur dari Jakarta. Nah, ini bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ini artinya bahwa sebenarnya PKS masih mencoba-coba menerka-nerka karena melihat ada yang mengatakan bahwa suara ataupun popularitas dari Pak Sohibul Iman ini tidak sebesar dari Anies Baswedan? Ya, jadi begini, Pak Iqbal ya. Rapat di PKS pada beberapa hari yang lalu, ya, hari Kamis tepatnya, ya, memang sudah memutuskan sebenarnya ya, bahwasanya calon dari PKS adalah Mas Anies dan Sohibul Iman. Tetapi kalau untuk konsumsi publik, saya melihatnya sebagai Kabid Humas dan juru bicara itu terlalu cepat. Maka saya coba untuk test the water lah, ya, test the water. Kira-kira, ya, kalau kita mengusung calon gubernur Jakarta sendiri, bagaimana reaksi publik? Saya kemudian membuat sebuah ya, improvisasi lah, ya, bagaimana melihat komentar dari para netizen, ya, dan juga para pengamat, ya, dan alhamdulillah, ya, sebenarnya 2-3 hari setelah dites kita melihat banyak reaksi-reaksi. Nah, itu sebenarnya sih yang terjadi. Jadi kita melihat bagaimana reaksi dari partai lain, dari pengamat, dan juga dari pendukung Pak Anies Baswedan. Oke, tapi reaksinya seperti apa yang dilihat dari masyarakat, dari para pendukung dan lain sebagainya? Apakah memang benar bahwa Pak Anies itu memang mendominasi atau justru Pak Sohibul Iman ya seperti yang tadi sudah saya ungkapkan tidak terlalu populer begitu dibandingkan Pak Anies? Ya, kalau dari sisi kader sendiri, kader itu sangat antusias, ya. Jadi kader, apalagi kader dari Jakarta, sudah, pokoknya kita gaspol, ya, karena kader kita sendiri yang diusung. Ya, sementara dari pendukungnya Pak Anies tentu ya, gimana sih nih PKS? Kalau udah begini masih mau sendiri aja meninggalkan Pak Anies. Oke, Nah, dari yang lain-lain banyak. baik, ada juga yang mengatakan bahwa ini sebagai trik dari PKS untuk mengunci Pak Anies supaya tidak direbut dengan partai lain. Apa betul itu? Kan belum ada yang bisa mengunci juga karena belum ada yang deklarasi gitu. Jadi selama belum ada deklarasi sebenarnya belum ada yang mengunci. Jadi kita sebenarnya melihat antusias mungkin begini, kan kita melihat bagaimana reaksi dari internal PKS dan juga dari eksternal PKS. Ini yang kemudian membuat kita mengambil keputusan seperti itu. Gitu. Baik, saya beralih ke Mas Wibi. Mas Wibi, ini menarik sekali. Sebelumnya juga sempat dikatakan bahwa Nasdem sepertinya sangat tertarik untuk bisa bergabung dengan PKS untuk mengusung Pak Anies Baswedan. Nah, ini bagaimana nih setelah melihat ada Pak Anies lalu juga ada Pak Sohibul Iman yang dimajukan begitu ya, diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera. Ini bagaimana responnya? Baik, pertama tentu kita menghormati apapun bentuk dari keputusan dari Partai Keadilan Sejahtera. Ini kan mitra koalisi kita di Pilpres, jadi nggak asing lah pembicaraan-pembicaraan dengan kita dengan PKS itu secara formal dan informal terus terjalin dengan baik. Bahkan Pak Surya juga pasti juga senang sekali melihat apa yang sudah dilakukan oleh PKS melakukan deklarasi. Dan di Nasdem di Jakarta sebenarnya juga sudah melalui suatu proses ya. Proses pertama yaitu adalah kita melakukan rekomendasi nama-nama balon gubernur Jakarta. Salah satunya ada nama Bapak Anies Rashid Baswedan, our former governor kan di situ. Dan tinggal kita menunggu proses-proses keputusan di tingkat pusat. Seperti itu, Mas.
Tapi kalau melihat dengan adanya keluar nama Pak Sohibul Iman sebagai yang akan nantinya sebagai calon wakil gubernur Jakarta. Nah ini bagaimana omongan-omongan di dalam internal Partai Nasdem sendiri? Bagus juga, Pak Sohibul itu kan bukan orang sembarangan ya. Mhm. Beliau ini kan dulu mantan presiden PKS, Oke. sekarang wakil Majelis Suro. Tentu ini bukan orang kaleng-kaleng yang diberikan nama oleh PKS. Mhm. Bagi Nasdem, ketika nanti menimbulkan satu konsensus bersama, Mhm. kesepakatan bersama, intinya gini, eh, pasangan yang nanti diusulkan oleh mitra koalisi, misalnya Partai Nasdem sudah memutuskan satu nama, contohnya Bapak Anies misalnya seperti itu. Mhm. Tentu ke depannya adalah keinginan bersama dari koalisi. Nah, Oke. tinggal dibicarakan duduk baik-baik lah, nggak usah terlalu kencang-kencang banget. Mhm. Pokoknya kita duduk tenang, minum teh, makan nasi goreng, siapa tahu ntar konklusinya cocok. Oke, tapi ini artinya bahwa koalisi perubahan yang waktu pemilu beberapa waktu lalu ini bakal akan terjadi lagi begitu ya, Mas? Saya rasa ke depan tidak lagi berbicara tentang koalisi perubahan ya, mungkin Mhm. koalisi yang lebih besar ya, karena keyakinan kita pastinya ini akan ada dua poros. Mhm. Nah, dua poros ini pasti ada yang ikut dalam satu poros yang kemarin seperti itu. Oke. Jadi harapan kebesar itu adalah nanti apapun dari keputusan daripada DPP Partai Nasdem Bapak Surya Paloh, Mhm. tentu kami di DPW DKI Jakarta akan taat dan melaksanakan dengan sebaik mungkin. Oke, Mas Wibi, ini juga menarik di beberapa media. Mas Wibi juga menyampaikan bahwa tertarik dengan sosok Kaisang, apalagi Kaisang ini juga termasuk orang yang religius begitu ya, karena rajin sholat Jumat. Ini bagaimana nih responnya? Apakah ini artinya bahwa Nasdem kemungkinan juga besar akan melirik sosok Kaisang ini untuk menjadi, ya setidaknya untuk menjadi wakil ataupun gubernur bahkan? Jadi memang kemarin itu ada kunjungan pertemuan dengan PSI Jakarta ya. Hmm. PSI Jakarta mengunjungi kantor Nasdem Hmm. di Jakarta. Kita berbicara tentu secara informal dan yang kita dengarkan memang kan dari PSI itu ingin mengusung Mas Kaisang. Hmm. Nah, saya berpendapat ya bagus saja kalau Mas Kaisang maju gitu kan. Karena kan kita perhatikan beberapa waktu belakangan ini kan beliau kan sudah mulai rajin turun ke lapangan, terus juga sholat Jumat berjamaah dengan masyarakat di Jakarta itu bagus-bagus saja saya rasa. Dan itu juga statement yang sama ketika Pak Surya mengatakan ketika misalnya Bung Ridwan Kamil ingin maju di Jakarta ya bagus juga bakal ada satu perimbangan bila mana nanti terjadi pertandingan di Pilkada Jakarta dengan misalnya contohnya Bapak Anies Baswedan. Berarti ini artinya bahwa memang sudah di-lock begitu untuk mendukung apa yang sudah disampaikan oleh PKS antara Pak Anies dan juga Pak Sohibul Iman ini dari Nasdem sendiri. Proses di Nasdem mesti cukup panjang ya, Mhm. karena kita kan berproses dari tingkat ranting, kecamatan, Oke. DPD kota, dan sekarang udah provinsi menyerahkan kepada DPP. Mhm. Dan harapan kita sih mudah-mudahan ya bulan akhir-akhir Juli sudah ada keputusan dari Pak Surya, siapapun pilihan beliau, kami akan melaksanakan saja. Tapi kalau dari kader sendiri apakah ada yang diajukan begitu? Iya, karena kan kemarin itu ada 3 nama ya, ada Bang Ya, Bang Saroni, Saroni. ada juga saya di situ, ya Oke. kan. Ini kan suara dari akar rumput kita di Nasdem, dan kita menghormati lah, namanya juga aspirasi daripada teman-teman kader kan, ingin juga lihat ada kader kita berkontestasi di Pilkada Jakarta. Namun kita kan juga harus realistis. Itu ada komponen elektabilitas, ada komponen kapabilitas. Nah, dari komponen elektabilitas, kemarin juga Pak Surya mengatakan memang hari ini ya Pak Anies ya ranking 1 dalam survei-survei nasional ya. Oke. Nah, tinggal kita lihat aja prosesnya seperti apa. Baik, saya bergeser ke Mas Umam. Mas Umam ini bagaimana melihatnya? Apalagi PKS sangat percaya diri begitu untuk mengusung langsung ini kick off begitu ya, menunjukkan kepada masyarakat khususnya di wilayah Jakarta bahwa PKS mengusung sosok Anies Baswedan dan juga Sohibul Iman. Bagaimana responnya? Apakah ini menjadi suatu awal yang bagus bagi PKS untuk bisa merebut suara dari warga Jakarta atau bagaimana?
Iya, Mas Iqbal, ini ya adalah sebuah langkah taktis sekaligus juga strategis dari PKS untuk memastikan bahwa PKS juga mendapatkan porsi sebagaimana mestinya. Karena dalam kapasitas sebagai jawara di Pileg 2024 yang lalu, maka sudah semestinya PKS kemudian memiliki bargaining position yang lebih tinggi. Di saat yang sama, tampaknya PKS juga ada semacam trauma. Karena ada momentum dulu misalnya ketika terjadi kekosongan posisi di Wakil Gubernur DKI Jakarta, yang tampaknya teman-teman PKS berharap betul mendapatkan porsi itu, tetapi kemudian lepas begitu saja. Nah, strategi untuk mengusung nama sebagai representasi dari PKS adalah sebuah upaya untuk memastikan PKS mendapatkan porsi itu. Nah, yang kemudian perlu dipastikan adalah lalu siapa kekuatan politik yang siap untuk menggenapi. Nah, kalau misal kemudian per hari ini PKS memiliki 18 kursi, maka praktis hanya membutuhkan sekitar tambahan 4 kursi untuk memenuhi 20% threshold itu, maka PKB atau bahkan Nasdem kalau misal kemudian memiliki kalkulasi yang serupa, tampaknya juga berpotensi memuluskan jalan dari Anies Baswedan untuk masuk dalam konteks gelanggang di kontestasi pilkada yang akan datang. Tetapi di saat yang sama, kalau misal kemudian Anies Baswedan kemudian bergandengan dengan representasi PKS, let's say adalah Pak MSI, Pak Sohibul Iman, dan mendapatkan backup yang memadai dari dua partai sebelumnya yang berada di koalisi perubahan, maka tingkat potensi kemenangannya relatif cukup terbuka. Karena basis pemilih loyalnya sudah terlihat, terutama di level Pilpres kemarin, gap suara antara Pak Prabowo dengan Mas Anies itu relatif tipis, praktis hanya sekitar 40-an ribu, angka 2.692.000 berbanding dengan 5 juta, sekitar 2.640 atau 50-an ribu. Artinya gapnya itu sangat tipis. Nah, kalau misal kemudian itu bisa dipertahankan, memanfaatkan kegambangan dari posisi PDIP per hari ini yang juga belum menunjukkan arah dari kekuatan politik mereka, maka kemungkinan hal ini bisa terjadi. Ini yang kemudian perlu diantisipasi kompetitor atau relevan dalam konteks ini adalah KIM, Koalisi Indonesia Maju, yang kalau misal kemudian mereka tidak begitu solid, maka akan memberikan peluang yang sangat terbuka bagi kemenangan Anies Baswedan. Dan kemenangan Anies Baswedan berpotensi kemudian menjadi potential challenger dalam konteks kontestasi kekuasaan di pemilu 2029 yang akan datang. Walaupun itu kita ketahui bersama bahwa waktu pemilu yang lalu, bahwa Anies Baswedan kalau saya tidak salah itu di daerah Jakarta Barat dan juga Jakarta Utara itu justru mengalami kekalahan begitu ya? Ya, memang di beberapa titik benar, tetapi sekali lagi gapnya tidak terlalu jauh berbeda. Dan dari sisi demografi atau populasi, memang justru kekuatan, salah satu kekuatan dari mesin-mesin politik koalisi perubahan waktu itu, baik itu PKS, kemudian Nasdem, dan juga PKB, itu lebih banyak tertumpu salah satunya di Jakarta Timur. Dan dari sisi jumlah populasi, Jakarta Timur adalah populasi terbesar di DKI Jakarta. Nah, oleh karena itu sebaran-sebaran ini yang kemudian perlu digarap secara serius. Di saat yang sama kita juga harus memikirkan bagaimana kemudian sebenarnya PDIP yang per hari ini masih memiliki sekitar 15 kursi dan angka itu cukup menentukan dalam konteks pemenangan kemana arah keberpihakan mereka. Per hari ini PDIP menjadi partikel bebas yang belum menunjukkan arah kepentingannya. Tetapi kalau misal kemudian ada ruang negosiasi, kompromi yang bisa dilakukan, baik dari lingkaran Anies maupun dari lingkaran kompetitor dalam konteks ini representasi KIM, maka itu akan sangat menentukan. Misalnya, kalau misal kemudian Anies Baswedan berbarengan dengan Pak MSI sebagai representasi dari PKS, sebagai gubernur, wakil gubernur, lalu kemudian posisi ketua DPRD DKI memungkinkan diserahkan kepada PDIP lagi, barangkali itu bisa menjadi salah satu bagian dari negosiasi yang dalam konteks politik cukup make sense dan rasional. Nah, ini yang kemudian perlu dihitung praktis dalam 1 bulan ini, supaya kemudian tidak ada keterlambatan. Sekali terlambat, maka berpotensi disalib oleh kekuatan lain yang siap untuk melakukan tikungan di sisi akhir menjelang 27 Agustus 2024 mendatang.
Oke, baik. Berbicara soal kepercayaan diri ini, saya ke Mas Ahmad Mabruri. Ini terkait dengan Pilkada Jakarta. Tidak ada satu partai yang bisa mengajukan calon tanpa koalisi. Apakah ini artinya bahwa PKS bisa logo begitu jika pasangan aman ini tidak jadi melenggang menuju Jakarta 1? Ketika kita sudah mendeklarasikan, berarti kan kita sudah ada dukungannya, ya. Beberapa hari sebelum deklarasi kemarin, ya, Presiden itu sudah bertemu dengan Pak Surya, ya, sudah ada lampu hijau, sudah ada oke, makanya itu kita berani. Jadi artinya apa yang sudah kita deklarasikan kemarin itu merupakan sebuah proses sebenarnya, ya, karena kita juga tahu kita tidak bisa sendiri, makanya kita menggandeng Nasdem dan kemungkinan nanti kalau Pak Muhaimin sudah pulang haji, kita akan berkunjung seperti arahan dari Presiden kemarin, ya mudah-mudahan kayu bersambut. Dan kita nanti akan bertiga lagi nih Mas Bibi, PKS, Nasdem, dan PKB di Pilkada. Dan kita berharap, seperti tadi Mas Bibi sampaikan, ya, koalisi itu juga akan menjadi lebih besar, ya, akan menarik partai-partai lain yang tertarik dengan pasangan ini. Dan tadi kata Pak Umam, potensi kemenangannya cukup besar kalau 3 partai itu bersatu atau berkoalisi. Berarti ini intinya bukan harga mati begitu ya dengan sosok aman ini ya, Pak Anies dan juga Pak Iman? Masih Kalau bisa di politik berubah. itu kan, kalau di Dinamis politik begitu kan ya? sampai pendaftaran terakhir, ya itulah yang akan menjadi titik akhirnya gitu. Kalau selama belum didaftarkan berarti belum pindah. Sampai didaftarkan itu baru. Baik, terakhir saya ke Mas Wibi. Mas Wibi, bagaimana ini dengan komunikasi dengan partai lain? Apakah juga cukup menarik untuk bisa dilirik begitu dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ahmad Mabruri tadi terkait dengan sudah ada lampu hijau dari Pak Surya? Memang kalau kita berproses ya pastilah kalau di DPW Jakarta kita ini on comment saja. Once itu udah jadi satu decision dan itu udah jadi perintah, tentu kita akan jalankan itu seoptimal mungkin. Nah, untuk sampai dengan detik ini memang kita masih menunggu arahan lebih lanjut dari Pak Surya. Pembicaraan masih di tingkat elit. Dewa-dewa sedang berbicara untuk bagaimana konsolidasi Jakarta ke depan. Kami prajurit siap untuk melaksanakan perintah. Oke, kalau ke Mas Umam terakhir juga ini bagaimana kira-kira kans dari Pak Anies bila dibandingkan dengan kandidat lain? Anggap saja seperti mungkin saja RK yang tiba-tiba yang tadinya sudah dicalonkan untuk Jawa Barat tiba-tiba muncul untuk Jakarta, lalu juga dengan kandidat lainnya seperti Pak Ahok begitu. Ya, semua bergantung pada soliditas dari kekuatan mesin politik. Dan yang cukup menentukan memang beberapa faktor utama. Salah satunya memang ketokohan, kemudian elektabilitas, kemudian jaringan partai, jaringan non-partai, logistik, kemudian juga aspek ideologis dan lain sebagainya. Dari sisi ini kalau misalnya kita timbang, Mas Anies relatif memiliki bekal yang cukup memadai. Nah, yang terpenting adalah memastikan soliditas mesin politik di lingkarannya, untuk kemudian meyakinkan kemenangan 50% plus 1 yang nanti di pemilihan yang akan datang. Tetapi kalau misal kemudian di saat yang sama, besar kemungkinan pemerintahan baru nanti, Prabowo Gibran, memiliki kepentingan besar juga untuk memastikan supaya DKI Jakarta tidak lepas dari elemen aktor kepemimpinan yang di luar kendali mereka. Nah, kenapa? Karena bagaimanapun juga, meskipun IKN nanti akan ada, ibu kota negara akan berpindah, tetapi tetap the center of gravity secara politik dan ekonomi dari Indonesia tetaplah Jakarta. Nah, maka artinya Koalisi Indonesia Maju akan berkepentingan dan melakukan segala cara at all cost untuk memenangkan pertarungan di DKI Jakarta. Nah, salah satu yang kemudian memungkinkan untuk dijadikan sebagai alternatif yang sebanding secara figur elektoral, kemudian termasuk sokongan aspek kepartaian dan non partai, salah satunya adalah Ridwan Kamil. Bagaimanapun sisi kepartaian Kim dihitung cukup kuat,
Kemudian dari non partai, Pak Ridwan Kamil itu dari telatah Sunda, dan dari demografi masyarakat di DKI, Sunda itu berada di posisi ketiga di angka 15%, dan itu cukup menjadi bagian dari alat untuk kampanye. Sekaligus juga sisa dari Ridwan Kamil untuk menjangkau segmen kelompok muda. Nah, ini akan melahirkan sebuah kontestasi yang luar biasa ketat, dan dalam konteks demokrasi tentu itu sangat menarik untuk kita cermati bersama. Baik, tentunya kita sama-sama menunggu. Politik itu dinamis seperti yang tadi sudah disampaikan. Kita tidak tahu apakah ada perubahan lagi ataupun tidak. Yang jelas kita tetap berharap bahwa yang terpilih nanti tentunya bisa membuat Jakarta ini bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bapak-bapak. Ada juru bicara PKS Ahmad Mabruri, lalu juga ada Ketua DPW Nasdem Jakarta Wibi Andrino, dan juga Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khairul Umam sudah berbicara dengan kami di malam hari ini. Salam sehat selalu Bapak-bapak.